Kita masih bersama dengan Ilham Bintang dan kita berbicara mengenai keberhasilan Ilham Bintang membuat satu acara yang namanya Check and Recheck dan juga pada akhirnya menerbitkan sebuah surat kabar mingguan yang bernama Check and Recheck. Bung Ilham, satu keuntungan membuat satu, di situ adalah kemajuan Anda, dan satu untungnya banyak gitu aja lah. Saya tadinya mau lebih sopan nanyanya, tapi untungnya banyak berapa sih? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Peter, ini dalam belum setahun saya menayangkan CR itu terjadi krisis moneter Pak. Apa Pak ingat? Dolar melambung, terus kemudian pendapatan iklan TV berkurang. Itu dolar melambung sebetulnya tahun 97. 97 ya. Jadi saya angkatan 97. bersenjata itu berhenti dibubarkan kapan? 98. Tapi Anda keluarnya tahun 97. 98. Oh, jadi sebelum angkatan bersenjata Sudah punya CR. ditutup, Anda sudah CR. sudah keluar. Belum keluar. Oh, sudah punya CR. CR. Jadi sambilan gitu. Sambilan, tapi CR itu belum dalam bentuk semacam usaha yang akan cuma sekedar lebih pada konsep konsep baru masih konseptual, tapi konseptual, belum masih konsep kreatif lah, konsep kreatif, belum konsep sebagai usaha gitu. Keuntungan? Alhamdulillah, tapi Pak Peter tahun 97 sampai 98 itu periode menderita loh Pak. Kami nggak dibayar waktu itu Pak. TV susah sulit uangnya. Bapak ingat? TV sendiri pun itu tidak dibayar sama pengiklan. Banyak yang kabur Pak. Bubar karena apalagi 98 terjadi kerusuhan. Kami sampai pernah mau dibayar, hanya dibayar sama anak buah Anda itu nggak salah, Pak Isar Barudin. Mau nggak mie cap ayam merak satu kontainer itu. Ya. Terus udah gitu, Pak mau ayam merak kapan habisnya Pak? Sampai kiamat nggak selesai nih. RCTI pun nggak bisa bayar. Bisa bayar. Ya? Coba yang lain Pak. Ada ruko mau? Ruko masih mendingan Pak. Udah kita tinggal rukonya. Berapa itu? Ruko terbakar Pak, bekas terbakar rukonya. Nggak bisa. Akhirnya pada waktu saya berpikir, wah saya juga ternyata ini nggak bisa mengandalkan televisi. Rangkaiannya panjang ini. Saya harus kembali ke media yang konvensional banget itu, yang media cetak itu. Saya itu adalah pembuatan tabloid itu. Nah, beberapa teman termasuk boleh sebut nama ini. Silakan. Pak Heru Tanjung itu sempat ngomong, udah kau bikin ini ya, kau bikin tabloid saya bantu. Check and recheck. Check and recheck. Udah, saya di pesawat ke Surabaya itu menyampaikan bantuan sembako. Ya, bikin segera ya gini. Udah saya telepon. Pak Heru udah beres nih. Tunggu dulu, ini gila nih. Dolar sampai 17.000. Mau bikin apa kau? Surat kabar aja tutup semuanya. Pak Heru ini saya nanya, gimana? Ya tunggulah sampai reda baru kau kontak saya lagi. Saya kan nggak sabar Pak Peter. Udah saya bikin sendiri aja. Terbit sendiri aja. Belakangan kemudian Pak Heru ngomong, loh gimana lu nggak mainin kalian aja, nggak tinggalin. Saya kan nggak pakai hitung-hitungan, pasti pakai feeling aja. Jalan itu. Tabloidnya. Laku? Alhamdulillah. Bagus, saya 6 bulan itu kayaknya sudah beli kantor. Jadi tadinya numpang di garasi. Berapa untungnya? Berapa untungnya dari TV tapi akhirnya akan dibayar? Oh ini dibayar? Oleh RCTI? Oh iya, ini yang sekolahin kita anak kita. Berapa untung? 1 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar? Rahasia. Nah, karena itu cukup besar. Saya lihat. Bersyukur. Saya lihat orang industri Tetapi yang Pak Peter yang membuat kami senang sekali ya, bahagia sekali. Ternyata kemudian karena program itu diikuti oleh lahirnya banyak program lain dengan memberikan apa? Kabar-kabari. Kabar-kabar lebih duluan malah. Dari Check and Recheck. Dia setelah saya mulai dengan buletin 94, kabar-kabar 96, saya kemudian 97. Mestinya 97 juga, tapi karena saya ada menghadapi kendala kesehatan waktu itu lagi operasi susu buntu, tiba-tiba nggak jadi. Saya mau katakan barusan bahwa saya orang yang layak merasa bahagia karena dengan program itu, program infotainment itu, ada beberapa banyak orang yang terselamatkan dapat pekerjaan itu. Ya, Pak. Bahkan TV-nya juga saya dengar bahkan mencapai revenue yang jauh lebih bagus dibandingkan mereka membuat program-program lain. Anda setuju tidak kalau saya katakan atau orang mengatakan kesengsaraan seseorang itu merupakan keuntungan orang lain? Persisnya seperti apa? Ya, kita orang melihat itu bahwa orang itu sebetulnya di check and recheck. Yang kita melihatnya itu banyak sekali artis yang pada akhirnya ya
kan namanya check and recheck. Jadi bukan hanya yang bagus aja kan. Betul. Yang dicek apa sih? Dan yang di recheck apanya? Apa yang dicek dan apa yang di recheck? Saya mau cerita karena Gosip kan? enggak. Bapak Check tahu, and recheck itu bukan gosip. bukan, Bapak tahu pertama-tama CR itu dia mendukung program, Bapak ingat namanya Gerakan Cinta Rupiah. Bapak ingat ada namanya seorang, saya lupa namanya, Pak itu mungkin ingat, dari Lubuk Banggai itu menukarkan sekian juta dolar. Itu kita pergi ambil, Pak. Check and recheck menciptakan program yang namanya Gerakan Sembako itu, Pak. Itu bersama Pak Heru Tanjung segala macam. Saya ingat Ruhut Sitompul itu pagi angkat-angkat itu minuman teh botol segala macam. Jadi kami nggak mau masuk wilayah, sebenarnya nggak tidak masuk wilayah itu. Tidak masuk wilayah Tidak artis. terlalu Tapi masuk itu. tapi kenapa check and recheck? Justru karena check and recheck itulah karena kita buat dengan kesadaran ini masalah pribadi yang kita mau angkat, kisah pribadi itu supaya kita punya rambu-rambu untuk membatasi diri tidak terlalu jauh masuk ke dalam dunia orang. Nah, tapi kemudian saya nggak tahu tiba-tiba kemunculan banyak program-program itu biasalah untuk mencari perhatian, lalu kemudian dia menjadi generic infotainment dan termasuk CR disebut di dalamnya situ. Jadi maksudnya check and recheck itu dahulu bukan masalah gosip dan mengenai artis, tapi bukan. justru program-program yang diproduksi untuk memberitakan, untuk menyaingi berita. Iya, untuk itu Menyaingi berita dari TV. yang kerusuhan segala macam. Kita menciptakan inspiring. Seperti Anda juga pernah membuat, saya ingat Anda membuat namanya Tutin Ramalawan. Anda ingat program ketika Tutin Ramalawan meninggal ya? Anda membuat program seperti itu. Itu juga mengilhami saya. Kita mesti ada program Ilham Bintang. inspiring. Saya mendapatkan ilham. Inspiring itu. Jadi bagaimana dari peristiwa, dari pengalaman artis itu, kemudian kita bisa angkat, bisa menggugah masyarakat. Nah saya nggak tahu ketika televisi merasa bahwa ini laku dan dia produksi massal itu dia genjot, kayak memproduksi kutang, itu muncullah berbagai kendala yang timbul. Ya, saya sekarang juga melihat kalau check and recheck juga menjadi surat kabar kan, atau menjadi Tabloid, mingguan betul, tabloid. tabloid ya. Dan saya lihat di situ juga banyak sekali kita melihat yang dikabarkan di situ adalah perceraian antara orang. Jadi kalau saya lihat yang Anda yang tadi katakan wow ini semuanya untuk kebaikan, sekarang mengatakan wah si ini kawin lari, si itu punya anak di situ, si itu cerai kawin lagi tanpa menceraikan istrinya yang pertama, si ini kalah di pengadilan gimana? Jadi apa namanya itu? Itu kan itu kan sesuatu yang ya mengatakan seorang baru punya anak ditaruh tanpa ya kita lihat kan ada banyak hal yang Iya, terjadi. betul. Itu pertanyaan- gimana? pertanyaan- Apa tuh jadinya? Jadi Pertanyaan menarik ini. Jadi ketika kita memberitakan success story artis, maka kan kita juga akan ini bukan artis nih. Yang atau siapa aja? Siapa aja? Public nih? figure, public figure. CR memang seluas itu public figure. Orang-orang yang punya nama, orang yang figur publik ya. Apa namanya? Itu mohon maaf, Selebritas saya mengerti. Ya, jadi saya itu jurnalisme apa namanya itu? Jurnalisme umum aja. Jadi ketika Umum, ketika Anda misalnya saya menceritakan tentang seorang artis, tentang keberhasilannya dia, lalu kemudian ketika dia menghadapi problem, lalu kemudian saya diam, itu malah ditugas kenapa dia diam? Jangan-jangan menjadi PR-nya orang ini. Nah, tetapi saya ingatkan teman-teman bahwa wartawan cek dan recheck itu harus punya batasan kapan dia bisa masuk, kapan itu menjadi wilayah publik persoalan itu. Misalnya contoh mau saya ceritain contoh Ibu Halimah. Saya udah pendam 6 bulan tuh Pak. Dilatih saya laporan teman-teman bahwa dia akan membuat cerai, akan ada persoalan cerai, saya simpen. Dari mana sumbernya berbagai lah, simpen. Kapan boleh masuk Pak? Mereka mudah marah sampai dia masuk wilayah publik. Kapan wilayah publik? Ketika dia melaporkan ke pengadilan. Jadi itu Pak Peter. Nah, satu kemudian yang kedua. Tapi di satu pihak kelihatannya Anda sangat dekat dengan pengacaranya Ibu Halimah. Itu salah satu sumber kami. Tapi kurang dekat dengan pengacara daripada lawannya. Oh berusaha. Tapi Kalau tidak menjawab ya kita tulis saja gitu. Oh iya. Kan kita sudah hubungi you. Udah hubungi tidak tapi memberi. Yang mau jawab ya kita tulis aja. Iya karena Boleh karena prinsipnya ketika saya menghubungi Anda untuk klarifikasi, saya sedang melaksanakan kewajiban saya untuk menghidupkan hak Anda gitu. Nah kalau Anda nggak bersedia. Jadi di media itu kalau kita mencari orangnya tidak mau menjawab, kita tulis dah. Itu udah. Tulis apa dulu? Tulis tidak bersedia menjawab. Jadi tapi kemudian kalau ada tidak menutup masalah yang kita mau beritakan kalau Anda nggak mau bersedia jawab. Yang penting bahwa
prosedurnya, etika itu saya harus menghubungi Anda, memberi Anda ruang untuk klarifikasi. Jadi kewajiban pada kami, hak pada Anda. Ketika Anda nggak menggunakan hak Anda, itu tidak gugur kewajiban kami. Tidak gugur juga tugas kami untuk menegakkannya. Terakhir sebelum kita jeda sebentar, ada pertanyaan satu. Perlu nggak kita mengatakan di dalam koran ya, di dalam pemberitaan, si A itu sudah meninggalkan istri dan dia sudah punya anak sama si B. Ini penting. Ini berita penting atau kenapa berita ini jadi penting? Gini, kenapa orang mau membaca ini? Ini orang banyak lupa Pak Peter. Dia sangka itu gibah, dia sangka bergunjing. Kita diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Kita menikah itu ada undang-undang pernikahan. Ya. Dan warga negara Indonesia itu terikat pada undang-undang itu. Setuju atau tidak setuju, begitu sebuah undang-undang dimasukkan dalam pertanyaan saya, kenapa si A, si B, kenapa nggak si C, si D? Di kampung banyak nih kejadian, ya. Di Kalimantan, di mana? Tapi kenapa si A dan si B? Karena menarik ya orang ini. Enggak, karena media juga memberitakan seperti itu. Di media-media umum kan ada juga ada orang diberitakan tentang perceraian segala macam. Nah, di dalam konteks undang-undang perkawinan ada pelanggaran, itu hak publik untuk tahu. Dan kewajiban wartawan untuk memberitahu supaya apa? Bukan menjelekkan orang yang bercerai itu, tapi mencegah orang lain mengulangi perbuatannya ini seolah-olah itu sah perbuatan itu, meninggalkan istri dan sebagainya. Kita jeda sebentar. Baik, mulai agak terbuka tapi sangat menarik. Ilham Bintang, pendiri dari Check and Recheck, yaitu sebuah acara yang ada di televisi, sebuah TV swasta nasional, dan juga pendiri daripada sebuah tabloid, sebuah surat kabar mingguan. Anda masih bersama Impact, kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.